tentang kufur, kafaro yakfuru atau kafaro yukafiru. Kemudian kafaro yakfuru itu artinya kufur atau ingkar atau tidak percaya. Apa artinya? Kufur atau ingkar atau tidak percaya. Berarti orang yang kafir itu adalah orang yang tidak percaya, orang yang ingkar, atau orang yang tertutup, menutup diri. Orang yang ingkar itu menutup diri dari kebenaran, itu disebut orang kafir. Tiba-tiba orang barat menyebut tutup buku itu kafir. Iya, tutup buku apa namanya? Kafir. Coba lihat covernya. No, jadi tutup dan tertutup. Padahal bahasa Arab itu kafir. Iya. Kalau kita bicara bahasanya asalnya adalah kafaro yakfuru, yaitu adalah kufur atau ingkar atau tidak percaya atau menutup diri dari kebenaran. Ada lagi bentuk kata yang lain adalah kufrun bin ni'mah. Orang bukan kafir tentang nikmat, bukan. Kufur nikmat itu maksudnya orang yang tidak mengakui akan nikmat. Tidak mengakui, berarti di situ definisinya bertambah. Ya, bukan hanya tadi berpaling, bukan hanya juga menutup diri, tapi tidak mengakui. Itu berarti dikatakan kafir. Ya, orang yang tertutup begitu juga ya, kafir. Nah, orang-orang kafaro yukafiru. Ada lagi katanya. Tadi kafaro yakfuru, ini kafaro yukafiru artinya menebus. Ya. Allah menyebutkan di situ kafarallahu sayyi'at. Allah menebus dosa-dosa. Mengampuni artinya. Kafaro, begitu juga. Artinya secara definisi dikatakan menutupi kesalahan-kesalahan. Kafaro. Masih nyambung ya? Kafaro. Nah, atau membayar hutang atau membayar ganti rugi. Kafaro yukafiru, pakai tasydid, tapi dengan imbuhan an. Kafaro an apa? Ini definisi bahasa Arab. Jangan terlalu dianggap pusing karena ini informatif saja. Nggak ada catatannya juga, ya. Tapi kalau masdarnya, kata pluralnya menjadi kufrun atau kufron, ya. Lantas kemudian kata-kata inilah yang dipermasalahkan di akhir-akhir ini. Bingung ya, orang mempermasalahkan masalah kafir. Ada nggak punya pengalaman? Aneh malah bingung di tempat biasa teman-teman mungkin tinggal ini biasa terjadi. Dikatain kafir-kafir nggak masalah. Contoh, lagi nongkrong depan ngopi, lewat orang, ya. Jalan gitu. Pak Haji, kafir. Makasih. Pernah nggak lihat gitu? Hah? Iya kan? Bu Haji mau mana? Mau belanja? Kafir dulu. Entar. Iya. Suka gitu kan? Dikafir-kafirin nggak masalah ya. Apa tadi? Mampir. Orang Betawi. Mana? Kafir dulu. Kafir dulu. Makasih dibilang. Ya, kalau kita lihat orang dikafir-kafirin ada yang marah. Ini dikafir-kafirin, entar makasih. Mampir ya. Mampir bukannya kafir. Bu Haji kafir, bukan kafir ya. Kalau didengar kafir juga ditempong. Tempong. Bawa nasi uduk, beli nasi uduk. Kafir dulu, kafir. Makan nasi uduk nih. Tempong. Ya, bukan masalah itu. Ya. Tadi ayat yang dibacakan, surat yang dibacakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kita menggelitik ya, suatu kritisi kita ya. Menggelitik sedikit kenapa ini kemudian dipermasalahkan lagi di abad yang sekarang ini, di era sekarang ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah, perintahnya ini kepada siapa? Rasulullah. Hai Muhammad, katakan. Apa yang suruh katakan? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Gitu loh. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
Dan tidak juga kalian itu menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan saya, sekali lagi ditekankan, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Tahu riwayatnya ayat ini turun ketika pengaruh syiar Islam itu begitu kuat, menyebar begitu masif, menyadarkan banyak orang yang tersadarkan kemudian ikut ke dalam Islam. Tiba-tiba negosiasi nih, ya. Negonya gimana? Muhammad, ya. Enggak kepada Rasulullah, enggak. Sampai kepada pamannya Rasulullah, ya. Paman Rasulullah Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada ponakanmu. Nah, apa yang minta negosiasinya? Enggak apa-apa deh. Kalau dia mau jabatan, kita kasih. Kalau dia mau kedudukan, kita beri. Dia mau harta, kita siapin. Tuh negosiasinya. Hati-hati nih. Bentuk-bentuknya nanti tinggal pengulangan. Perhatikan. Kalau dia mau harta, kasih. Dia mau kedudukan, kasih. Dia perlu apa? Ya, pendamping hidup disiapin. Oh, kira-kira gitu. Ya, tapi syaratnya satu. Dia jangan terus-terusan nyebarin nih agama. Kalau mau, oke, dia melaksanakan agama dia, ibadah dia satu hari, besok dia beribadah sesuai agama kita, gitu. Ya, kalau sekarang dia misalnya mau ngajak orang untuk sholat dan seterusnya gitu ya, bukan sholat ya, waktu itu belum diwajibkan sholat, mengajak untuk Islam pokoknya ya, mau menyebarkan agama Islam terus berdakwah, besoknya berubah, nyembah berhala. Nyembah ala orang kafir. Besoknya lagi balik lagi jadi Islam. Besok lagi negosiasinya begitu. Kalau mau begini, apapun yang diminta dikasih. Turunlah nih ayat. Ya ayyuhal kafirun. Perintahnya gitu. Tapi diperintahkan qul, katakan Muhammad. Apa yang perlu disuruh dikatakan? Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian tidak sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga nggak nyembah apa yang saya sembah. Udah jelas tuh. Karena bagi mereka juga kita kafir. Cuman bahasanya aja bahasa mereka. Gitu loh ya. Bahasa ada yang mengatakan domba tersesat, ada yang mengatakan apa lagi istilahnya. Ya. Bagi mereka kita pun demikian. Gitu ya. Maka negosiasi dalam hal-hal yang akidah seperti ini nggak ada. Lah kemudian istilah yang mendasar seperti ini, orang yang tidak beriman itu dikatakan kafir, kemudian tidak mau mereka dikatakan kafir, nah ini jadi masalah. Satu skema di belakang ini yang kita perlu sadari teman-teman sekalian. Ketika disepakati bahwasanya orang-orang yang menyebut kafir adalah salah, adalah menyinggung, adalah menyakiti saudara yang lain, adalah menyakiti orang yang belum Islam, ini jadi masalah ketika ini disepakati. Apa yang terjadi? Orang-orang yang mengatakan kafir itu bisa dipidana, bisa dikasuskan, dipermasalahkan. Ini satu pintu. Itu loh. Satu pintu lagi dibikin orang Islam itu tidak yakin dengan keislamannya sendiri. Yang mengatakan kafir itu siapa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Terus kita bilang, qul ya ayyuhal, nggak boleh nyinggung. Habis itu nggak boleh lagi nyebut neraka, nyakitin hati. Bilang aja kolam berendam panas, air panas, ya gitu ya, biar agak adem dengernya. Ya jangan sebut neraka, sakit hati ntar orang.